Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya Lorentz. Nah, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara medan magnet, berarti medan magnet itu B, dengan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Jadi kalau ada interaksi antara B dengan I, maka nanti akan muncul gaya Lorentz. Nah, persamaan matematis untuk gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. B itu adalah medan magnetnya, satuannya Tesla, singkatannya T. I kuat arus, satuannya ampere. L panjang kawat, satuannya meter. Nah, kemudian sin theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dengan I, ya. Nah, kemudian FL ini tadi adalah gaya Lorentz. Satuannya apa? Sama seperti gaya yang lain, yaitu Newton. Oke, untuk belajar gaya Lorentz, kalian pasti sudah paham mengenai aturan cross dengan dot. Saya ulangi lagi, tanda cross itu jika masuk bidang atau masuk kertas, masuk ke dalam kertas, sedangkan kalau dot itu jika keluar bidang atau keluar dari kertas. Nah, di gaya Lorentz juga berlaku kaidah tangan kanan. Jangan sampai keliru tangan kiri ya, pakainya tangan kanan. Ini tangan kanan. Di mana ininya, jempolnya itu adalah I, kemudian keempat jarinya itu adalah B, sedangkan telapak tangan kita yang putih ini adalah F. Atau kalau ada guru yang menjelaskan seperti ini juga boleh, tapi saya mengajarkan dengan cara seperti ini, nanti hasilnya sama. Ini I, B, dan telapak tangan yang putih ini adalah F-nya. Oke, sekarang kita coba menentukan arah F, B, dan I. Oke, kita menentukan arah gaya Lorentz-nya. Ini sudah ada I dan B. Sesuai kaidah tangan kanan, kita gunakan I dulu. I itu adalah jempol, berarti jempolnya gini ke atas. B-nya ke kanan, berarti keempat jari kita arahnya ke kanan. Seperti ini ya. Nah, jadinya gini. Nah, kemudian F-nya kemana? F-nya ini jari tangan kita yang putih menuju kertas atau masuk ke kertas. Maka nanti karena masuk ke kertas, maka F-nya adalah cross. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua sekarang, I-nya ke kanan, berarti nanti jempol kita ke kanan. Kemudian B-nya itu keluar kertas, berarti keempat jari kita nanti keluar kertas gini. Ini ya. Sorry, gini berarti ini ke kanan, kemudian ini gini. Nah, gini nanti. Berarti maka F-nya nanti akan ke ini, tangan kita yang putih akan menuju ke bawah. Nah, maka ini F-nya menuju ke bawah. Itu ya, nanti berarti gini, gambarnya gini, I-nya ke kanan, kemudian B-nya ke bawah, ke luar kertas, maka F-nya ke bawah. Perlu contoh soal lagi? Oke, saya contohkan lagi satu. Misal, satu contoh lagi, F-nya ke kanan, berarti tangan kita putih ini ke kanan. Kemudian B-nya masuk ke kertas, berarti keempat jari ini harus masuk ke kertas. Berarti saya putar gini, set. Gini masuk ke kertas, maka I-nya ini nanti arahnya akan ke atas, gini ya. Oke, berarti I-nya akan menuju ke atas. Nah, ini beberapa penjelasan saya mengenai arah gaya Lorentz. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja.
Gaya Lorentz yang pertama, tentukan arah gaya F pada gambar berikut. Kalau yang diketahui I dan B berarti yang dicari adalah F. Oke, mulai dari I dulu. Berarti ini tangan yang jempolnya ini ke kanan, kemudian ini B-nya ke atas, terus B-nya ke atas. Berarti gini. Kalau kertasnya gini ya. Sebentar. Oke, ini I-nya ke kanan, kemudian yang A, B-nya ke atas. Berarti keempat jari kita ini arahnya harus ke atas. Nah, gini berarti tangan kita ya. Nah, sekarang kita lihat tangan kita yang putih itu keluar dari kertasnya. Berarti arahnya ke sini atau menuju ke mata kita. Karena keluar kertas, maka F-nya akan bernilai dot. F-nya dot. Oke, sekarang yang B. Diketahui I dan B, berarti yang dicari F-nya. I-nya arahnya cross, berarti masuk ke kertas gini, jempol kita. Kemudian B-nya arahnya ke atas, berarti keempat jari kita putar ke atas. Set. Nah, berarti gini. Kita lihat telapak tangan kita yang putih arahnya ke kanan. Berarti ini F-nya nanti ke kanan. F ke kanan. Oke, lanjut yang C. I-nya ke atas, jempol ke atas. F-nya berarti telapak tangan kita yang putih cross itu masuk. Berarti diputar saja tangan kita, set. Nah, buka. Nah, berarti gini. I-nya ke atas, telapak tangan kita yang putih masuk ke kertas. Sedangkan ini telapak tangan keempat jari kita yang lain arahnya ke kanan. Berarti B-nya maka akan ke kanan. Oke, yang terakhir ini I-nya dot, berarti gini menuju ke kita, keluar kertas. F-nya ke atas, berarti tangan kita yang putih menghadap ke atas. Gini ya, berarti ini B-nya keempat jari yang lain ke kanan, maka B-nya akan ke kanan. Oke ya, sudah ada 7 soal mengenai arah gaya Lorentz. Saya harap kalian paham. Lanjut ke contoh yang lain. Oke, contoh selanjutnya kita menghitung kawat lurus sepanjang 2 meter. Berarti diketahui L-nya 2 meter, dialiri arus listrik sebesar, ini berarti I, 0,1 ampere. Diletakkan pada medan magnet seragam. Medan magnet itu B, sebesar 10 Tesla. Tentukan gaya magnet yang dialami kawat tersebut. Ditanya F. Nah, jawab. Nah, F itu gaya Lorentz itu kan B kali I kali L sin theta ya. B-nya 10, I-nya 0,1, L-nya 2. Nah, sin theta sudutnya berapa antara B dengan I? Karena di soal tidak diketahui, kita anggap saja dia tegak lurus keduanya. Berarti sin 90. 10 kali 0,1 itu 1 kali 2 berarti 2, sin 91. Berarti jawabannya 2 Newton. Jelas ya, mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang lain. Soal yang ketiga. Kawat lurus berarus listrik. Diketahui arus listrik berarti I 2,5 ampere berada dalam medan magnet. Medan magnet berarti B 4 Tesla. Kawat melintang dari utara ke selatan pada bidang datar. Utara ke selatan berarti gini. Utara ke selatan ini berarti I-nya. Jika arah medan magnet ke timur berarti ini medan magnetnya. Tentukan besar dan arah gaya persatuan panjang. Gaya persatuan panjang berarti L. Oke, ditanya F per L. Jawab. Nah, F itu kan B kali I kali L sin theta. Kalau yang ditanya F per L tinggal diubah saja. Ini F per L berarti tinggal B kali I kali sin theta. Oke, B nya 4,
I-nya 2,5. Nah, karena di soal tidak diketahui sudutnya berapa, kita anggap I dan B-nya itu tegak lurus, berarti sin 90. 4 kali 2,5 10. Sin 90 1. Berarti 10 Newton per L satuannya meter. Jadi 10 Newton per meter. Nah, sekarang kita tentukan arah dari F-nya. Ditanya I-nya arahnya ke bawah. Sorry, ini tadi gambarnya keliru ya. Ini I-nya ke bawah, B-nya ke timur. Oke. I ke bawah, kemudian B-nya ke timur. Berarti tangan kanan kita nah gini. Nanti ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini arahnya kemana kalau seperti ini? Dia akan keluar kertas F-nya, yang tangan kita yang putih ini. Maka F-nya nanti akan bernilai dot. Paham ya? Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.